Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Di masa-masa Advent ini dan mendekat ke Natal, kita kembali berjumpa dalam firman Tuhan, dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Maka sebagaimana biasa kita akan awali persekutuan kita dengan firman Tuhan ini dalam doa. Maka kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya ia menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini Kamis 22 Desember 2022, firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Sada Kronika 20 sia ayat sia. Jadi marlas ni rohabe situan natoropi ala ringgas nasida margugu. Aisian nasa rohana mangaringgas be margugu tu Jehovah. Nang Raja David marlas di roha godang dong. Demikian firman Tuhan. Bersukacita karena kerelaan masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang dimaksud dengan sukacita? Lasni roha. Sukacita ialah ketika hati kita tenang, ketika hati kita nyaman, dan kita boleh mensyukuri apa yang ada. Maka sebenarnya sukacita itu sangat sederhana. Sukacita adalah suasana hati. Namun suasana hati ini tidak boleh dibuat-buat. Tidak boleh berpura-pura. Itu sebabnya sukacita yang sejati akan memampukan setiap orang untuk mensyukuri, untuk menikmati apa yang ada. Maka sukacita sejatinya bukan persoalan kuantitas, bukan persoalan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi persoalan kualitas. Bagaimana kita boleh menikmati, boleh mensyukuri apa yang ada. Bagi orang percaya, sukacita ini adalah persoalan iman. Orang yang beriman akan dimampukan untuk memiliki suasana hati yang tenang. Dan dalam suasana hati yang tenang, dia akan mampu mensyukuri apa yang ada dalam segala situasi kondisi yang sedang dihadapi. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, demikianlah dalam nas kita hari ini. Umat Israel yang dipimpin oleh Raja Daud sedang menikmati sukacita yang sejati. Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, tahu betul apa tanggung jawabnya.
tugas dia tidak hanya menjalankan pemerintahan sesuai dengan sistem yang sudah dirumuskan, tetapi lebih jauh lagi, dia harus memimpin umat itu untuk mensyukuri apa yang ada, untuk menjaga suasana hati hingga selalu mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, konteks nas kita pagi ini adalah tentang pembangunan bait suci. Daud sadar betul akan pentingnya pembangunan hidup kerohanian. Daud sadar betul keberadaan mendasar umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan, di mana persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang mutlak, yang tidak boleh ditawar-tawar dan sedikit pun tidak boleh lengah. Itu sebabnya Daud sadar betul akan tugasnya sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, untuk memastikan sarana, prasarana untuk beribadah kepada Tuhan harus disediakan. Itu sebabnya Daud sebenarnya bersedia untuk membangun bait suci. Tetapi sejarah Israel mencatat bahwa Tuhan memilih Salomo, anak Daud, bukan Daud, untuk membangun rumah baginya, untuk membangun bait Allah. Daud lagi-lagi menyadari bahwa yang mau dibangun ialah rumah Tuhan, bukan rumahnya. Itu sebabnya Tuhan punya hak untuk menentukan siapa yang akan dia izinkan untuk membangun rumahnya. Salomo dipersiapkan Tuhan, diutus Tuhan untuk membangun bait suci untuk dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam keadaan seperti itu, Daud tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Dia tahu betul apa yang harus dia perbuat sebagai seorang pemimpin. Dia harus menjadi teladan, termasuk dalam hal kepedulian, dalam hal kerelaan, kesediaan untuk memberikan apa yang boleh diberikan, untuk menyediakan apa yang boleh disediakan untuk membangun bait suci dengan segala kekuatan yang ada. Daud pun berjuang untuk menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membangun bait suci. Daud menyediakan, dan dia sadar betul bahwa yang akan membangun nanti adalah Salomo, bukan dia. Saudara-saudaraku, dalam nas kita boleh melihat bagaimana Daud dengan begitu sistematis menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pembangunan bait suci. Emas, perak, besi, kayu, batu-batuan, semuanya dia siapkan agar nantinya Salomo boleh membangun bait suci dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan. Luar biasanya Bapak, Ibu, dan saudaraku, boleh kita lihat dalam nas kita. Ketika Daud menempatkan dirinya menjadi teladan dalam hal memberi
kepada pembangunan bait suci, maka serta-merta umat Israel juga bersedia memberikan apa yang boleh mereka berikan. Berturut-turut Bapak Ibu, kepala puak, kepala suku, kepala pasukan 1.000, pasukan 100, para pemimpin pekerjaan untuk raja, dan segenap umat Israel bersedia untuk memberikan apa yang boleh diberikan untuk pembangunan bait suci. Kerelaan, ketulusan untuk memberikan apa yang boleh diberikan untuk pembangunan rumah Tuhan, ternyata itu memberikan sukacita besar, sukacita sejati kepada setiap orang. Bapak, Ibu, dan saudaraku, itu sebabnya dalam nas kita dikatakan, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Daud bersukacita sebagai seorang raja, karena dia dilayakkan menjadi teladan bagi umatnya. Dan dia sungguh bersukacita lagi ketika dia melihat umat Israel turut serta berbuat seperti apa yang dia perbuat. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana Salomo boleh membangun bait suci dengan segala persiapan yang sudah ada. Dan sejarah mencatat, bait suci yang dibangun oleh Salomo inilah bait suci yang termegah yang pernah dimiliki oleh umat Israel. Bait suci ini nanti akan hancur tahun 587 sebelum Masehi, namun dibangun kembali tahun 515 sebelum Masehi, selesai tahun 500 sebelum Masehi, dan sesudah mereka ke masa perjanjian baru, bait suci dibangun kembali. Tetapi sejarah mencatat bait suci termegah yang pernah mereka miliki adalah bait suci yang dibangun di masa Salomo ini, di mana semua yang dibutuhkan untuk itu telah dipersiapkan oleh Daud dan segenap umat Israel. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, indah sekali firman Tuhan untuk kita hari ini. Di masa-masa Advent, dan kita sudah mendekat ke Natal umum 24 Desember, dan bertutur nanti Natal pertama 25 Desember, Natal kedua 26 Desember, di mana suasana Natal akan mewarnai seluruh perjalanan kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam suasana Advent menuju Natal ini, kita diingatkan akan tanggung jawab kita peduli terhadap pembangunan bait suci. Tugas kita, tanggung jawab kita untuk memberikan dengan sukacita, dengan tulus, apa yang boleh kita berikan sebagai persembahan sukarela kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak boleh lupa bahwa apa yang boleh kita berikan terhadap pembangunan bait suci, apa yang boleh kita persembahkan terhadap rumah Tuhan, itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan satu hal yang boleh kita catat, bahwa ketika kita boleh bersedia memberikan dengan sukarela,
memberikan persembahan sukarela, maka hal itu akan membawa kita ke dalam sukacita sejati, sukacita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, marilah kita mempersiapkan hati kita. Hati kita yang suci, hati kita yang tulus sebagai tempat kelahiran Yesus. Dan dalam hati yang tulus ini akan berdiam niat yang tulus untuk memberikan apa yang boleh kita berikan sebagai persembahan sukarela kita. Ini juga saudara-saudaraku yang menjadi makna yang paling mendasar dari Natal yang mungkin sudah banyak kita rayakan dalam berbagai bentuk Natal dan juga yang akan kita rayakan. Natal adalah Allah memberikan anaknya. Natal adalah Yesus Kristus memberikan hidupnya. Lalu pertanyaannya, ketika kita boleh ikut serta merayakan Natal, apa yang boleh kita berikan? Apa yang kita berikan adalah persembahan sukarela kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Maka saudara-saudaraku, mari pastikan kita memiliki sukacita yang sejati itu. Kita menikmati hidup yang bersukacita karena kita memberi dengan tulus, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan kita. Tuhan mengajari kita, menuntun kita untuk suka memberi, untuk suka berbagi, untuk menjadi saluran berkat, termasuk dalam kebersamaan kita, dalam persekutuan kita di tengah-tengah gereja. Kembali kita diingatkan Bapak Ibu, bahwa sukacita ini bukan persoalan kuantitas. Bukan persoalan seberapa banyak yang kita miliki, seberapa banyak yang kita berikan, bukan. Tetapi soal bagaimana kita mampu mensyukuri yang ada. Bagaimana kita mampu memberikan dengan tulus sebagai persembahan sukarela. Selamat menjalani masa-masa Advent. Selamat mempersiapkan hati yang tulus. Selamat menikmati hidup yang bersukacita. Tuhan memberkati. Amin.